Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala ali wa ashabi ahli sidki wal wafa, amma ba'du. Halo sahabat milenial dan pemirsa yang dirahmati Allah. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah. Masih semangat dong ya puasanya? Insya Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Tuhan semesta alam, Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Dan berkat rahmatnya lah kita dapat bertemu dan berkumpul lagi pada kajian ilmu Haibar Semangat dalam Syiar pada episode 4 season 3 kali ini. Semoga salawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim. Yang telah membawa agama Islam dari zaman yang penuh dengan kezaliman menuju zaman yang penuh dengan keilmuan. Dan semoga kita semua mendapat syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Oke, sahabat milenial dan pemirsa yang dirahmati Allah, pada episode kali ini saya udah ditemenin lagi nih dengan dai milenial kita, Kak Agis Aulia, siswi kelas 10 Man 1 Jembrana. Assalamualaikum Kak Agis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya Kak? Alhamdulillah baik. Puasanya gimana? Masih lancar? Lancar dong. Tetap semangat ya sahabat milenial di rumah. Oke, sahabat milenial, dalam kehidupan di dunia ini ada dua hal yang selalu beriringan, yang tentunya porsinya sudah disesuaikan. Seperti kesedihan bersanding dengan kebahagiaan, kekurangan bersanding dengan kecukupan, dan kesulitan selalu bersandingan dengan kemudahan. Hal ini terkadang malah membuat kita khawatir dalam menjalani kehidupan, karena kita manusia, tentunya kita hanya ingin kebahagiaan, kemudahan, dan kecukupan dalam hidup kita. Dan tentunya kita cuma punya satu senjata ampuh, yaitu berdoa kepada Allah. Namun pertanyaannya di sini, apakah takdir dan ketentuan Allah dapat dirubah dengan doa? Makanya itu sahabat milenial, stop dulu, jangan pindah channel, karena Kak Agis Aulia akan mengupas tuntas tema mengenai takdir. Apakah bisa dirubah dengan doa? Silahkan Kak Agis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Sahabat Khaybar yang berbahagia, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita keimanan serta kesehatan, sehingga kita bisa menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan yang insya Allah penuh barokah ini. Yang kedua, tak lupa sholawat beserta salam selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim. Karena berkat beliaulah kita bisa keluar dari panasnya mentari-mentari jahiliyah, sehingga kini kita berada dalam kesejukan serta kedamaian di bawah naungan ad-dinul Islam. Halo Sobat Khaybar. Halo. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah. Pada lancar kan puasanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya memaparkan materi dengan tema, apakah takdir dapat diubah dengan doa? Sahabat milenial rahimakumullah, takdir itu hanya Allah yang tahu, kita tidak tahu. Qada dan qadar itu hanya Allah yang tahu, kita tidak tahu. Maka kita tidak boleh sok tahu. Dan alhamdulillah kita tidak dikasih tahu oleh Allah. Kalau kita dikasih tahu, kita tambah pusing. Misalnya apa? Ada orang yang dikasih tahu, engkau akan meninggal 5 tahun yang akan datang. Mikirkan dia 5 tahun tuh, pusing kan? Itulah mengapa ajal kita tidak dikasih tahu oleh Allah. Makanya takdir itu adalah ilmu Allah. Qada adalah pengetahuan Allah yang telah terjadi, sedang terjadi, dan akan terjadi. Itu qada. Qada Allah adalah ilmu Allah tentang apa yang terjadi. Kalau qadar adalah apa yang Allah lakukan sesuai dengan ilmu Allah. Jadi Allah itu tahu kalau kalian akan sukses di dunia dan akhirat. Allah itu tahu padahal kamu belum tahu. Misalnya, saat besar kamu akan menjadi seorang ulama, itu qada Allah. Dan saat kamu sudah menjadi ulama, itu qadar Allah.
Jadi intinya begini, qada adalah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah ditentukan sejak zaman azali, yakni zaman dahulu sebelum diciptakannya alam semesta. Jadi qada ini telah ditentukan jauh sebelum kita lahir ke dunia. Sedangkan qadar adalah perwujudan dari qada atau ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kadar tertentu sesuai dengan kehendaknya. Terus apa hubungannya dengan doa? Doa adalah bagian dari takdir. Innal abda liyahrumur rizqa bidzambi yusibuhu wa innal qada'a la yarudduhu illa du'a wa innad du'a ma'al qada' yang talijani ila yaumil qiyamah wa innal birra yazidu fil umri. Yang artinya, sesungguhnya seorang hamba terhalang dari rizkinya karena dosa yang dilakukannya. Sesungguhnya takdir itu tidak dapat diubah kecuali dengan doa. Sesungguhnya takdir dan doa berusaha untuk saling mendahului hingga hari kiamat. Dan sesungguhnya berbuat baik kepada kedua orang tua itu memperpanjang umur. Dari Thauban radhiyallahu an dikeluarkan oleh Ahmad dan Ibnu Majah dan dibenarkan oleh Ibnu Hibban dan Al-Hakim. Maka doa itu adalah bagian dari takdir, dan takdir itu pasti terjadi atas kehendak Allah lah terjadi dan tercegahnya segala sesuatu, baik dengan sebab doa, sedekah atau yang lainnya. Dan Allah lah yang menjadikan perkara-perkara itu sebagai sebab-sebab terjadinya sesuatu, seperti rizki, panjang umur dan lain-lain yang tidak lepas dari ketentuannya. Takdir bisa saja diganti dengan takdir yang lain. Takdir dan doa saling mendahului satu sama lain. Contohnya, saat Anda menggembala kambing, terkadang engkau mendapati mereka di ladang yang sangat baik. Itu terjadi atas takdir Allah. Terkadang engkau mendapati mereka di ladang yang cukup baik, dan terkadang engkau mendapati mereka di ladang yang buruk dan tandus. Itu juga terjadi atas takdir Allah. Terkadang yang buruk itu adalah perlakuanmu kepada mereka, namun yang menjadi kewajibanmu ialah memastikan bahwa hewan ternak tersebut dalam keadaan baik dan menghindarkannya dari keburukan. Itu juga terjadi atas takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini serupa dengan apa yang dikatakan oleh Sayyidina Umar bin Khattab terkait turunnya wabah taun di Syam yang merupakan wilayah kaum muslimin. Umar bin Khattab memerintahkan agar orang-orang masuk rumahnya masing-masing dan melarangnya masuk ke Syam. Sebagian orang berkata, bukankah itu bentuk lari dari takdir Allah? Umar bin Khattab menjawab, nafirru min qadarillah ila qadarillah. Kita lari dari takdir Allah yang satu menuju takdir Allah yang lain. Maksudnya, kita tetap di Syam atas takdir Allah dan kita kembali ke tempat asal juga atas takdir Allah. Semuanya terjadi atas takdir Allah. Pada hakikatnya, kita berlari dari takdir Allah yang satu menuju takdir Allah yang lain. Sebagaimana kita lari dari keburukan dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berlari dari penyakit dengan melakukan pengobatan-pengobatan menggunakan biji-bijian atau obat-obat yang lainnya. Itu merupakan bentuk lari dari takdir Allah yang satu menuju takdir Allah yang lain. Kesimpulannya, ketika kita berada di sesuatu yang benar, itu terjadi atas takdir Allah, dan ketika kita berada pada sesuatu yang salah, itu juga terjadi atas takdir Allah. Kita berlari dari takdir Allah yang satu menuju takdir Allah yang lain. Walaupun ketika kita bermaksiat dan maksiatnya pun terjadi, maka kita tidak bisa berdalil untuk lepas dari hukuman yang telah Allah syariatkan. Kita memperoleh yang halal adalah takdir, memperoleh yang haram juga takdir. Tetapi kita diperintahkan untuk memperoleh yang halal dan dilarang untuk memperoleh yang haram. Itu juga terjadi atas takdir Allah. Maka ikuti jalan yang telah Allah beri petunjuk, ikuti jalan yang telah Allah berikan. Berdoalah agar menuju jalan yang selamat. Jadi, doa itu adalah sesuatu yang sangat spesial, bisa mengubah takdir. Allah sangat dekat, maha dekat. Allah maha mengetahui apa yang dikatakan oleh hati. Berdoalah dan terus berdoa, karena Allah sangat senang hambanya yang selalu berdoa. Kekuasaan Allah tidak akan berkurang sedikit pun, walaupun seluruh hambanya berdoa. Jangan pesimis terhadap doa yang belum dikabulkan, yakinlah terhadap doa yang dipanjatkan. Sahabat milenial yang insya Allah dirahmati Allah,
Cukup sekian dan semoga bermanfaat. Insya Allah menjadi amal jariyah. Unzur maqala wala tanzur man qala. Lihatlah apa yang dikatakan, jangan lihat siapa yang mengatakan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa sekali nih materi yang disampaikan oleh Kak Agis hari ini. Lagi-lagi nih sahabat milenial, kita diperlihatkan dengan kemurahan Allah kepada hambanya. Mau merubah takdir jadi lebih baik, tinggal berdoa dengan penuh keyakinan, dengan harapan doa-doa yang kita panjatkan dapat mengutuk asy Allah. Amin ya robbal alamin. Oke, kalau di episode sebelumnya sesi tanya jawab saya berikan untuk sahabat milenial yang ada di studio. Tapi di episode kali ini sedikit berbeda nih. Saya mau ngasih kesempatan buat sahabat milenial yang ada di rumah buat bertanya juga. Dan buat sekarang saya sudah memilih 3 pertanyaan yang sudah kami terima dari sosial media kami. Mulai dari pertanyaan pertama, jodoh dan kematian itu kan termasuk takdir mubram atau tidak dapat dirubah, serta telah ditentukan jauh sebelum kita lahir. Apakah kita bisa memilih serta mengubah takdir tersebut dengan doa? Gimana Kak? Baiklah, saya akan mencoba menjawab pertanyaan pertama. La yaruddul qada illa doa. Tidak ada yang bisa mengubah takdir kecuali doa. Takdir itu ada 2 teman-teman. Ada yang pilihan, ada yang bukan pilihan. Kita lahir dari keluarga gimana, itu bukan pilihan, tetapi itu sudah Allah yang memilih. Makanya kita tidak boleh menghina orang karena sukunya. Karena itu bukan dia yang memilih, tetapi itu sudah Allah yang memilihnya. Tetapi ada yang pilihan sendiri. Contohnya makan dan minum. Terserah kita kan. Allah pinjamkan kita mata, Allah pinjamkan kita telinga, Allah beri kita kudrat, Allah beri kita iradat. Ini namanya pilihan. Tetapi itu juga berjalan atas takdir Allah. Jadi Allah itu tahu kalau kalian akan melakukan itu pada waktu itu, pada detik itu, Allah itu tahu. Inilah yang namanya kekuasaan Allah. Terus bagaimana dengan jodoh serta kematian? Apakah kita bisa memilih serta mengubahnya? Jadi Allah lah yang mengubah takdir dengan doa, bukan doa yang mengubah takdir, tetapi Allah lah yang mengubahnya. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Ar-Ra'd ayat 39 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Yamhullahu ma yasha wa yutsbit wa indahu umul kitab. Allah menghapuskan apa yang Dia kehendaki dan Allah menentukan apa yang Dia kehendaki, dan di sisinya lah terdapat umul kitab. Jadi kita nggak usah pesimis, nggak usah putus asa dulu. Kayaknya orang yang kelam kayak saya nggak bisa mendapatkan ikhwan yang hafiz yang lulusan pesantren. Kan jodohnya gini, orang yang baik untuk orang yang baik pula. Tetapi kan saya orangnya udah keburu nggak baik, udah belajar menjadi orang yang baik, tetapi nggak baik-baik. Sedangkan dia udah terpelihara dari dulu. Kayaknya kita nggak selevel deh, satu dunia putih, satu dunia hitam. Takdirnya mungkin gak layak untuk dia, tetapi dengan kekuatan doa, Allah berkuasa mengubah takdir. Ini tentang jodoh. Gimana tentang kematian? Allah berfirman dalam Quran surah Al-A'raf ayat 34 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Yang artinya, setiap umat itu memiliki ajal, dan apabila ajalnya telah tiba, maka ia tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat pun. Terus, apakah kita bisa berdoa untuk dipanjangkan umurnya? Ada kisah seorang sahabat. Dia adalah sahabat dari Nabi Daud alaihissalam. Dia adalah sahabat atau pengikut setia dari dakwah Nabi Daud alaihissalam. Dia juga merupakan sahabat yang sangat disayangi oleh Nabi Daud alaihissalam. Namun sayang, tiba-tiba saja malaikat Jibril turun ke bumi dan memberitahukan kepada Nabi Daud alaihissalam bahwa sisa usia sahabat Nabi Daud tersebut tinggal 50 hari lagi. Malaikat Jibril berkata, "Wahai Nabi Daud alaihissalam, beritahukan kabar ini kepada sahabatmu, bahwa ajalnya akan segera tiba. 50 hari lagi ia akan meninggal dunia." Nabi Daud pun tercengang. Bagaimana tidak? Sahabat yang ia sayangi ternyata ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk undur diri meninggalkan dunia yang fana ini. Akhirnya dengan berat hati, Nabi Daud pun memberitahukan kabar ini kepada sahabatnya. "Wahai sahabatku, sesungguhnya aku tak sampai hati memberitahukan kabar ini kepadamu, namun Jibril memerintahkanku untuk memberitahukan kabar ini."
bahwa ajalmu telah dekat. 50 hari lagi engkau akan meninggalkan dunia, kata Nabi Daud alaihissalam kepada sahabatnya. Tak terasa 50 hari lagi ia akan meninggalkan dunia, ia akan meninggalkan orang-orang yang sangat ia kasihi dan ia sayangi. Di sisa waktunya yang tinggal 50 hari lagi, ia bergegas untuk menjemput ajalnya dengan penuh kerelaan. Hari demi hari hingga tibalah hari yang ke-50, waktu ajalnya menghampiri. Ia lantas menyiapkan makanan, bukan untuk ia makan, melainkan akan ia haturkan kepada sang Nabi sebagai simbol penghormatan perpisahan. Tetapi di tengah-tengah perjalanan menuju ke rumah Nabi Daud alaihissalam, ia berpapasan dengan seorang fakir yang miskin kelaparan. Di satu sisi, ia sangat iba kepada keadaan si fakir, tetapi di sisi lain, ia sudah haturkan hidangan ini kepada sahabatnya Nabi Daud alaihissalam. Ia pun menghalau kebimbangannya dan langsung sembari mengulurkan hidangan tersebut kepada si fakir tersebut. Sejak kejadian tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahukan kepada malaikat Jibril. Kabar itu memberitahukan berkah sodakoh makanan tersebut, Allah menunda ajalnya. Ia diberi tambahan 50 tahun lamanya. Berdasarkan kisah tersebut, kita dapat menunda ajal dengan bersodakoh. Apalagi, yaitu dengan bersilaturahmi dan berbuat baik khususnya terhadap kedua orang tua. Karena hal tersebut dapat memperpanjang umur. Dan juga tidak lupa dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diperpanjang umurnya. Masya Allah, saya baru tahu nih Kak, kalau jodoh itu bisa dirubah dengan doa. Iya dong. Jadi gitu tuh sahabat milenial, mari kita tikung sih dia di sepertiga malam. Dan kayaknya kalau buat kematian, kita harus siap-siap mulai dari sekarang ya Kak ya? Iya. Biar bekal kita nanti, kalau tiba-tiba hari itu udah tiba, kita udah siap nih. Dan sepertinya kita lanjut ke pertanyaan kedua aja Kak ya? Oke, siap. Dan buat pertanyaan yang kedua, doa yang bagaimana atau doa yang seperti apa sih yang bisa mengubah takdir itu Kak? Silakan Kak. Baiklah, saya akan mencoba menjawab pertanyaan nomor 2. Di dalam hadis budi luhur yang ke-89 dijelaskan, Udu'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah wa'lamu annallaha la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Yang artinya, berdoalah kepada Allah dengan penuh keyakinan bahwa doamu akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketahuilah bahwa Allah tidak akan mengabulkan doa seseorang yang terbit dari hati yang hampa serta tidak bersungguh-sungguh. Berdasarkan hadis di atas, dapat diketahui bahwa Allah tidak akan mengabulkan doa seseorang yang terbit dari hati yang hampa dan tidak bersungguh-sungguh. Makanya, ketika kita berdoa atau meminta apapun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satunya adalah ingin mengubah takdir, maka kita harus optimis, kita harus bersungguh-sungguh. Makanya, ketika kita berdoa atau meminta apapun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti contohnya ingin mengubah takdir, maka kita harus optimis, harus bersungguh-sungguh. Jadi teman-teman, doa itu adalah senjatanya orang mukmin, melebihi senjata apapun yang dimiliki oleh orang-orang. Paling dahsyatnya kalau punya doa. Selain berdoa, kita harus juga berikhtiar. Karena berdoa tanpa berikhtiar sama artinya dengan bohong, dan berikhtiar tanpa berdoa sama artinya dengan sombong. Keduanya saling melengkapi agar terpenuhi harapan diri. Masya Allah, tuh sahabat milenial, jangan cuma berdoa aja, kita juga perlu ikhtiar dan sungguh-sungguh biar doa kita dikabulin. Kayaknya kita langsung aja nih Kak, lanjut ke pertanyaan ketiga. Pertanyaan ketiganya gini nih, bagaimana jika seseorang telah berdoa serta berusaha, tapi tetap aja nih dia nggak bisa ngerubah takdir sesuai apa yang diinginkan? Gimana nih Kak? Baiklah, saya akan mencoba menjawab pertanyaan ketiga. Banyak orang tidak memahami masalah ini. Allah sengaja menunda jawabannya, bukan berarti Allah tidak mengabulkan, tetapi Allah menundanya. Kenapa? Karena kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar hamba tersebut tetap dalam doanya. Contohnya, apabila ada orang sakit, pada hari itu ia berdoa agar disembuhkan dari penyakitnya, dan pada saat itu juga Allah mengabulkannya. Apakah setelah itu kita akan berdoa lagi? Belum tentu. Jadi bagi kalian yang belum diijabah doanya, jangan pesimis. Yakinlah terhadap hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada seorang mukmin di muka bumi ini yang berdoa kecuali dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya saja melalui 3 tahapan. Diberi langsung oleh Allah, atau dihindarkan dari musibah,
atau kelak dia panen dalam bentuk pahala di hari kiamat. Dalam sebuah riwayat, akan datang hamba-hamba Allah pada hari kiamat. Ia diberi pahala bergunung-gunung. Mereka tidak tahu dari mana pahala itu, sampai mereka bertanya kepada malaikat, "Kami tidak tahu dari mana pahala tersebut. Ibadah apa yang telah kami lakukan?" Malaikat pun menjawab, "Inilah doa-doa kalian yang belum diijabah di dunia." Makanya, bagi kalian yang doanya belum diijabah di dunia, tetap optimis dan yakinlah bahwa doa kalian pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, baik diijabahnya di dunia maupun di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, terima kasih Kak atas jawabannya. Hari ini materinya luar biasa banget ya, sangat dalam dan pasti ini bisa jadi perenungan buat kita semua. Tapi sahabat milenial, saya ingin menggarisbawahi kajian dari Kak Agi Saulia bahwa Allah itu maha baik sahabat milenial. Jangan takut buat menjalani hidup. Ingat, kita punya satu senjata ampuh, yaitu doa kepada Allah. Yakinlah bahwa Allah akan menolong hambanya yang mau berdoa. Tetap semangat ya sahabat milenial. Sekali lagi, terima kasih banyak loh Kak buat materi hari ini. Sama-sama. Bener-bener asik dan menyenangkan banget ngobrol dan belajar bareng Kak Agis hari ini. Sampai-sampai nggak kerasa nih, kita udah ada di penghujung acara. Saya ucapkan terima kasih kepada para pembina dan kru Mustika yang telah membantu dan mengawal acara Khaybar pada minggu ini. Selalu nantikan video Khaybar selanjutnya, tentunya dengan materi dan dai milenial yang kece-kece dari Man 1 Jembrana. Stay tune di channel Man 1 Jembrana setiap hari Senin jam 5 sore. Ingat, tetap semangat ya puasanya sahabat Khaybar. Saya Kavin, pamit undur diri. Mohon maaf jika ada khilaf dan salah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.